Karakteristik yang cantik dan lincah dipadukan dengan ketangkasan dalam permainan silat menggunakan kipas. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik siswa kita. Hidup di Indonesia. Saya sangat senang bisa belajar di sini di Malang karena dosen-dosen sangat baik hati, terus teman-teman juga mereka selalu membantu saya supaya merasa nyaman di sini. Kerjasama antara Kanda University dan juga STIE Malang Mahasiswana. Untuk mengetahui sekilas tentang program-program tersebut di ISP, mari kita saksikan video profil berikut ini. MCI, kepada Bu Subrati disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bunyamin selaku Ketua STIE Malang Mahasiswa, Bapak Suyoto, pendamping mahasiswa dari Kanda University yang sekaligus sebagai penanggung jawab program kami, program ISP MCE. Yang terhormat Bapak Kadarusman, Ibu Istuti dan Ibu Tuti, para wakil rektor dan para pejabat struktural STIE Malang Mahasiswa, dan yang kami hormati pula tamu kita dari jauh, Bapak Rektor, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 Universitas Anukayah Madura, Sumeneb ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Dari jauh mungkin berangkat malam sampai di sini pagi dari tadi baru sampai, katanya begitu. Dan kami cintai anak-anak kami. Sudah ada mahasiswa peserta program Dharma Siswa 2024-2025. Ada 4 mahasiswa, 2 dari Mesir, Mbak Ratwa dan Mbak Fatma, kemudian dari Amerika Mbak Lair dan Mbak Misaki. Ini yang tadi menari, mungkin Bapak Ibu melihat itu seperti orang Indonesia. Tapi ini perlu saya sampaikan, dia datang di sini pada September yang lalu, kemudian sempat ikut lomba di Balai Bahasa, di Surabaya, UWK Surabaya, dan dia menjadi juara Sakura 2025. Program Sakura kali ini diikuti oleh 15 mahasiswa dari Kanda University. Ada 4 mahasiswa yang tampan dan ada 11 mahasiswa yang cantik-cantik semua. Tepuk tangan untuk mereka. Saya ucapkan terima kasih juga yang besar-besarnya kepada
Kepala KUI, Ibu Suprapti khususnya, dan Profesor Suyoto, beserta seluruh staf ISP yang tentu saja menyelenggarakan acara opening ceremony daripada program Sakura untuk yang kali ke-24. Kita berikan tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media, Mas Agus dan tim yang lain. Saya selalu ketemu jadi hafal namanya. Kemarin ada fun run, jumlahnya ribuan juga. Ketemu lagi dengan media. Bapak Ibu sekalian, terus terang speechless saya gitu ya, melihat bagaimana prestasi adik-adik mahasiswa asing yang belajar di kampus kita. Jadi tidak hanya bilingual atau dua bahasa yang dikuasai, tetapi selain menguasai bahasanya sendiri, Mbak Ratua namanya, menguasai bahasa Indonesia, Jepang, dan mungkin juga berbahasa Inggris. Saudara sekalian, adik-adik yang barusan datang dari Ganda University, saya yakin kira-kira 10% dari yang saya bicarakan bisa ditangkap. Kira-kira gitu. Kelihatan nggak ada senyum juga. Jadi, tetapi pada akhir penutupan program, di penelitian sosial itu ada level of significance 5-10%. Ya kalau enggak 5% aja, mudah-mudahan gitu. Tetapi di akhir program, luar biasa mereka bisa menunjukkan prestasinya, mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari, termasuk berbicara, termasuk menari, pencak silat, membatik, dan seterusnya, yang sungguh menakjubkan bagi kita semua, menunjukkan bahwa mereka belajar dengan serius. Nah, ini yang harus menjadi contoh bagi adik-adik mahasiswa di kampus SD Malang Kuseswara. Bahwa ternyata kalau sungguh-sungguh tidak ada sesuatu yang sulit. Biasanya ada mental blocking, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, mohon maaf Profesor Yoto. Saya kalau dengan teman-teman BIPA itu agak takut ngomong bahasa Indonesia. Termasuk hari ini saya takut pakai batik Pak, gitu. Karena ternyata batik itu ada macam-macam gitu ya. Ada batik kolak bala, ada macam-macam. Saya khawatir nanti saya salah gitu, salah outfit gitu ya. Jadi saya udah pakai begini aja lah gitu ya, lebih aman gitu. Karena untuk cari batik jadi ukuran saya itu agak sulit, gitu ya. Even di batik keris gitu, saya sudah coba nggak ada yang ukuran saya. Jadi ya terpaksa pakai pakaian ini selalu gitu di mana-mana gitu. Sebenarnya saya cinta Indonesia, cinta batik gitu ya. Tapi karena alasan itu tidak tahu filosofinya. Jadi mungkin nanti pada saat mereka belajar membatik diberikan juga filosofi tentang batik gitu ya. Betapa kayanya budaya Indonesia terkait batik, terkait cara berbicara, berperilaku, gestur, itu luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Fatimah tadi, ya, bahwa oh begitu tegur sapa di Indonesia gitu, ya. Kalau berbeda dengan di negaranya gitu ya. Saya ubah ya Salam.
simpanan ucapan itu ada cukup. Oh, ada itu. Simpan. Amin. Mulai dari 10 sampai 30 orang. Tergantung situasi di Jepang. Ya. Kami punya kapasitas kurang lebih sampai 30 orang, ya lebih-lebih dikit 31, 32, oke gitu ya. Nah, program ini sudah kali yang ke-24 plus Hanabi menjadi yang ke-25. Program ini tentu akan kita scale up ya. Kita scale up setelah sekian lama, karena sekarang kita sedang menggodok visi misi yang baru, dan kita tambah pilar perguruan tinggi tidak hanya Tridharma tapi ada Catur Dharma. Nah, yang keempat itu keinternasionalan lah gitu ya. Nah, internasionalisasi itu yang Catur Dharma. Jadi nanti yang Tridharma semua kita arahkan untuk menuju yang keempat juga, internasionalisasi. Kemarin kita pengabdian masyarakat internasional ya, konsorsium dengan 17 perguruan tinggi di Jawa Timur ya. Jadi kita akan scale up ke sana gitu ya. Karena memang kita ingin punya kontribusi ya, mewarnai beberapa karya ilmiah yang selama ini memang banyak ditulis di US dan Western countries. Pada umumnya kita ingin berkontribusi di situ, terutama hal-hal yang masih bias atau kurang lengkap. Itu biasalah problem di dalam penelitian, generalisasi dari hasil penelitian kemudian menjadi satu knowledge, walaupun sampel dan metodenya sudah bisa diandalkan, tetapi tetap tidak terwakili untuk melakukan generalisasi. Begitu diverse-nya budaya kita. Kalau menyimpulkan orang Indonesia kan sulit, budaya Indonesia. Kita punya berapa suku gitu ya. Nah, ini punya manajemen style yang sendiri-sendiri, dalam bisnis juga sendiri-sendiri. Itu yang ingin kita kedepankan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan program ini setelah sekian lama, model Jepang kan begitu, long term relationship bukan short term relationship, maka kita scale up. Sebentar lagi juga ada prodi internasional bisnis. Kita juga akan lebih mungkin ada pertukaran staff ke sana. Kan sekarang masih student exchange. Ya. Nah, dengan ada pertukaran staff tentu ada research yang bisa di produce bersama. Saya kira itu arah. これは最初の集まるところ、最初の、ね、一方のインドネシア語を本当にインドネシアで勉強するところですね。Mohon maaf Bapak Ibu, saya menyampaikan dulu karena dari tadi mereka hanya mendengar bahasa Indonesia, kasihan. Kasihan, yang ada yang mengantuk. Jadi, ya setelah ini kami akan memperkenalkan anak-anak saya dari program studi bahasa Indonesia jurusan Bahasa Asia Universitas Kajian Internasional Kanada. Yang saya hormati Bapak Ketua SD Mahasiswa yang beserta pembantu Ketua 1, Wakil Ketua 1, 2, 3, beserta jajaran pejabat struktural SD Mahasiswa. Tertiba itu sebuah hal yang sebenarnya aneh tapi nyata, karena tak ada satu pesan WA pun yang sampai saya, surat pun tak ada. Itu ya, saya pun akhirnya harus sampai ke sana. bermain game, menonton anime, dan bermain bulu tangkis. Saya belum maaf. Saya mahasiswa Universitas Bahasa Asing Kanada tingkat 1 jurusan Bahasa Asia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia 10 bulan. Saya belum pernah ke Indonesia. Terima kasih banyak.
Lagi. Nama saya Hasana. Nama Jepang saya Miharu. Tolong panggil saya Hasana. Kami, ya betul-betul karena sangat baru, kami merasa sangat terinspirasi sebagai kampus yang basis keilmuannya adalah ekonomi, tapi juga bisa mengembangkan kerjasama dalam bidang pengembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia dengan berbagai negara. Bahkan tadi saya diberi informasi oleh Prof. Benny bahwa ada beberapa negara yang sudah mahasiswa luar negeri di kampus ini. Kami menjadi, wah ini luar biasa. Di kami belum ada ya, kami belum membuka mahasiswa asing di kampus kami. Jadi kami betul-betul ingin belajar ke kampus ini bagaimana kegiatan awal, kemudian pengelolaan dan pengembangan serta membangun jaringan ke luar negeri.